Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati selaku dosen mata kuliah Media Dakwah Ustazah Badra Uyunu MA, dan yang sama-sama kami hormati pula narasumber pada siang hari ini yaitu Al Ustadz Mufti Setiawan. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, dan diberikan kelancaran rezeki, amin. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat afiat, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka silaturahmi. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada siang hari ini kami berkesempatan untuk mewawancarai Al Ustadz Mufti Setiawan selaku pengampu dakwah di era milenial, yaitu dengan metode dakwah majelis taklim ya Ustadz ya. Sebelumnya Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, saya baru sehat nih. Sempat sakit kemarin, alhamdulillah bisa dikasih sehat hari ini, bisa wawancara dengan mahasiswa dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Agama Islam. Kalau boleh tahu Ustadz tinggal di Jati Keramat ini udah berapa lama Ustadz ya? Saya tinggal dari semenjak lahir di sini. Iya, dari tahun 1993. Di kelahiran saya itu tahunnya sampai sekarang gitu. Sebagai pendakwah yang sukses nih Ustadz, dari awal tinggal di Jati Keramat tuh menempuh pendidikan sampai sekarang tuh apa Ustadz? Jadi alhamdulillah saya sekolah seperti kalian sama ya, ibtidaiyah 6 tahun, lalu sanawiyah 3 tahun, normal lah gitu. Dan setelah itu saya dimasukin ke pesantren Darul Rahman. Tapi di Darul Rahman itu karena sistemnya 6 tahun, jadi saya ikut tes, kebetulan saya ngambil tes kelas 3 sanawiyah lagi. Jadi saya punya ijazah 2, ijazah sanawiyah. Jadi sanawiyah di luar 1, di Darul Rahman 1, sampai selesai sampai lulus. Di Darul Rahman baru saya ngabdi 1 tahun di Miftahul Amal. Setelah itu saya kuliah di perguruan tinggi ilmu Al-Quran yang ada di Batan, di Lebak Bulus atau sebelum Ciputat. Itu saya ngambil Fakultas Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam. Ya itu sampai saat ini ya, paling saya hanya mengaji saja, mengaji kepada guru-guru saya gitu. Dan ingin melanjutkan studi ke S2, yang selanjutnya atau S2. Masih ini ngelihat waktu dan mungkin ininya juga ya, peluang-peluangnya mau ngambil jurusan apa lagi gitu. Terima kasih. Oke, setelah Ustadz menempuh pendidikan dari mulai ibtidaiyah lalu sanawiyah sampai ke perguruan tinggi, setelah lulus itu Ustadz langsung dakwah atau gimana dulu Ustadz? Apa masih belajar lagi atau langsung terjun ke medan dakwah Ustadz? Sebenarnya cita-cita saya nggak ada keinginan untuk terjun ke dunia dakwah ini, karena cita-cita saya itu ingin menjadi pengusaha gitu. Iya, pengusaha. Saya ingin jadi pengusaha yang berbasis syariah gitu, atau pengusaha yang yang jujur gitu. Dagang dengan dagang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW ya. Karena keluarga kita dari keluarga yang sederhana gitulah. Saya ingin ngangkat derajat ekonomi keluarga. Makanya cita-cita saya itu masih ada, kalau di biodata saya masih ada cita-cita menjadi pengusaha yang berbasis syariah gitu. Tapi Allah punya kehendak lain. Jadi setelah saya lulus dari pesantren, teman-teman nongkrong gitu, karena teman-teman saya mayoritas nih teman-teman nongkrong gitu ya, yang macam-macam modelnya. Ada yang suka minuman keras, es batu gitulah ya kan ya. Ada yang suka main ini itu gitu, ya macam-macam lah.
saya tinggal ke pesantren, saya liburan pulang, ini pergaulannya udah masya Allah gitu, udah beda banget. Dari pakaian, dari ada yang mungkin kupingnya di staples gitu ya, ya kan ya. Ada yang lidahnya nih. Jadi macam-macam lah di situ. Ya Allah, gimana caranya? Dan setelah saya lulus, mereka itu meminta pada saya untuk mengaji gitu. Meminta tolong dah bahasa kitanya Betawi. Ayo bang, lu kan baru ini bang gitu, baru pesantren nih, ajarin gua apa gitu. Ya udah, kita bikin ini pengajian. Saya tahu diri gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa apa yang saya mau ajarin gitu. Karena jujur, kita lulus pesantren, nggak semua yang lulus pesantren itu bisa mengajar atau punya jalan untuk berdakwah. Walaupun memang setiap kita punya kewajiban untuk berdakwah, walaupun hanya menyampaikan satu ayat gitu kan, balighu anni walau ayat, sesuai dengan motto majelis kami di Subhanul Ahbar gitu. Kewajiban dengan entah dengan lisan, entah dengan hal gitu. Jadi singkat cerita, saya itu bukan dipaksa ya, dituntut gitu. Dituntut, ayo saya tunda, yaudah ntar. Karena di hati saya berpikir gini, di hati saya ngucap gini, ya Allah, saya bisa apa yang saya mau ajarin gitu. Dengan saya sendiri ngerasa lulusan itu nggak bisa apa-apa. Sampai setahun barulah saya minta pendapat orang tua, ya ini bagaimana. Ada yang mau minta bikin pengajian. Kebetulan di sini ada sebagian anak-anak yang udah ikut tim hadroh lah gitu. Sebagian masih, ya seperti itulah keadaannya, pergaulan ya kan. Terus kata orang tua, ya udah, coba nanti tanya ke pakai orang tua punya guru, ada kiai, Allahyarham Kiai Haji Masud Muhtadi, itu memang beliau punya kelebihan ya, bisa mengetahui gitulah, kasyaf lah kalau mungkin kita bilang gitu ya. Saya tanya kepada beliau, sebelum saya bertanya beliau sudah menjawab. Ya udah, kasihan orang, jangan lama-lama nungguin, jangan lama-lama orang dikasih nunggu. Masa hampir setahun, saya belum bertanya itu. Buka pengajiannya malam Rabu, yang dikaji fikih dasar-dasarnya 2 minggu sekali. Nanti kalau udah setahun baru seminggu sekali. Nama majelisnya itu sudah ada sama Pak Ustadz itu ayah saya gitu. Ya udahlah, nama dikasih nama lah, terbentuk Subhanul Ahbar, artinya pemuda kreatif. Itu sejarahnya gitu. Jadi setelah itu terbentuklah Majelis Subhanul Ahbar. Kurang lebih 9 tahun yang lalu majelis sudah berdiri. Dari umur saya waktu itu kalau tidak salah 19 atau 18 tahun gitu. Ya perkiraan umur saya segitu, 19 tahun. Majelis ini mau ke 10 ya, yang ke 10 pas dengan umur saya yang sekarang 28 gitu. Jadi itu sejarah singkatnya gitu, perjalanan saya dari mulai pendidikan sampai saya lulus, dan awal cikal bakal saya terjun ke dunia dakwah. Walaupun nih cita-cita awal saya tidak ada keinginan untuk berdakwah, tapi Allah punya kehendak lain, saya digiring ke dunia dakwah ini, peragaan Allah. Dan pertama kali saya itu terjun ke masyarakat, enggak langsung cukup terjun gitu, enggak. Jadi waktu saya ngabdi itu, saya tuh nggak ada bekal bisa ceramah, nggak ada bekal, maksudnya nggak ada kebisaan gitu ya, karena nggak biasa juga. Jadi waktu itu saya ngabdi, kebetulan teman itu punya ngajar TPA, ada teman Sanawi itu ngajar TPA, dia bikin acara maulid kecil-kecilan tabligh akbar gitu, khusus untuk anak-anak aja. Diundang lah saya, dia bilang, ayo, karena teman manggil nama aja, ayo nih ntar isi ceramah ya. Di mana? Ini bikin maulid kecil-kecilan. Ternyata setelah beberapa minggu mau acara, sebelum beberapa hari mau acara, datanglah dia ke tempat saya ngabdi untuk mengundang Abuya. Tempat saya ngabdi itu di Mutaul Amal, Allahyarham Kiai Haji Bunyani, dan beliau Kiai Haji Hamdani. Itu beliau itu salah satu murid Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Nah, undang tuh, saya tanya, "Ente ngapain sini? Ngundang Buya buat apaan? Acara ntar malam ente ceramah lah." Itu gimana sih, katanya acara katanya acara anak-anak, tapi kok ngundang Buya? Saya, iya, jadi kedengaran sama RT RW sana, akhirnya acaranya dibesarin lah dari dana. Di situ saya awal pertama kali saya
ceramah tuh, ya Allah, saya gimana ini, kata saya, datang nggak, sampai saya itu datangnya telat, saya telat-telatin, saya pulang dulu, ngaduk dulu, gimana ini, udah jam 9 saya belum datang, diteleponin saya nggak angkat karena nggak sesuai gitu. Saya akhirnya kata orang tua, udah bismillah, berangkat saya berangkat waktu itu, bismillah lah, alhamdulillah gitu. Ya itulah yang disebut tu'til mulka man tasya gitu. Peragaan Allah itu emang luar biasa gitu. Jadi kadang kitanya tidak mau, tidak berkeinginan, tapi kalau Allah sudah berkehendak, sekuat apapun kita menolaknya tidak akan bisa. Karena hakikatnya apapun yang kita lakuin dalam hal kebaikan itu karena izin dan iradah, qudrat dan iradanya Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya, saya nggak ada jalan begini kan. Tapi Allah mau, ya saya bersyukur, saya nikmatin, saya jalani sambil memperbaiki diri, menjalani hidup dengan cara belajar dengan orang-orang soleh, dengan para guru, dengan orang-orang alim, agar bisa mengamalkan ilmu yang udah kita dapatkan gitu ya. Bisa, supaya kita ini tidak sekedar berbicara di depan umum, takutnya nanti kabura maqtan indallah gitu. Ya, itulah sejarah singkatnya. Jadi enggak langsung ceramah, enggak. Dan yang paling berat itu dakwah itu bukan dengan lisan. Dengan lisan siapapun menjadi penceramah ya. Karena tidak semua penceramah itu bisa menjadi orang yang terjun dalam dunia dakwah gitu. Karena dakwah itu luar biasa tantangannya. Apalagi dalam mencegah yang namanya kemungkaran, sudah pasti luar biasa itu, bisa menjadi ancamannya itu nyawa kita taruhannya gitu. Karena itu sudah Rasulullah gambarkan. Jadi orang yang terjun ke dunia dakwah itu pasti mendapatkan namanya warasatun nubuwah. Iya, bukan hanya mendapatkan kemuliaan, dihormati oleh orang, kedudukan di masyarakat, dikasih ilmu sama Allah, tapi mendapatkan juga ujiannya, entah dihasut, entah difitnah, entah diomongi, dihina, dicaci maki gitu. Itu udah warasatun nubuwah. Kalau kita lihat sejarah bagaimana sih perjuangan Nabi kita, ya kan, sampai diludahin, sampai Rasulullah gigi gerahamnya patah, sampai Rasulullah dimusuhin sama paman-pamannya, dilempar tai onta lagi sholat. Bayangin gitu. Jadi berdakwah itu ya begitu resikonya, ada enak ada tidaknya gitu. Jadi harus ada keringat yang diteteskan, harus ada darah yang diteteskan, harus ada pengorbanan gitu. Jadi tidak mungkin perjuangan itu tidak membutuhkan tenaga, tidak mungkin perjuangan itu dalam berdakwah tidak membutuhkan materi, tidak membutuhkan pikiran, segenap jiwa. Pokoknya semua harus kita korbanin totalitas gitu. Jangan sampai nanti kita berdakwah mengeluh lalu niat kita berubah. Ya ada. Jadi jangan sampai zohirnya ini pakai peci, gamis, zohirnya akhirat, tapi batinnya itu dunia. Gitu. Itu yang disebut berapa banyak amalan yang zohirnya itu kayaknya akhirat, tapi niatnya dunia. Yang begitu surga baunya aja nggak dapat. Gitu. Jadi coba kalau pikiran dunia kita dakwah, wah, kalau Anda buka majlis yang ngaji sama Anda 50 orang aja, 50 orang dikali dalam 1 bulan 100.000 udah ketahuan. Ya kan? Tapi Nabi tidak mengajarkan seperti itu gitu. Jadi kita yang berjuang di agama dan berjuang untuk pribadi kita, ya kita dengan usaha kita sendiri, ya kita dagang, bisnis apapun itu yang masih kita bisa kerjakan gitu kan. Ya kalau saya sendiri, saya punya usaha warkop, punya usaha dagang madu Yaman, puasa saya jual bisnis baju koko, sarung gitu. Jadi saya terlalu teringat pesan guru saya yang dimana itu pesan dari gurunya itu. Saya punya guru alumni Rubat, dan gurunya itu adalah Allah yarham Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Marsyatiri, salah satunya. Itu beliau julukan Ainut Tarim. Beliau pernah pesan seperti ini, kul bikasbik wala ta'kul bidinik. Makanlah dari hasil hasil keringatmu, kerjamu, jangan makan dari hasil agamamu gitu. Dan sekarang ya
itulah kembali ke diri kita masing-masing lah. Saya tidak bisa menyebutkan atau menyalahkan. Prakteknya banyak yang seperti apa di lapangan, nanti kalian nanti akan temukan sendirilah bagaimana tantangan dan kenyataannya di masyarakat gitu. Ya, itu mungkin ada pertanyaan lain lagi kali. Kalau misalnya ngelihat dari apa namanya, dulu kan Ustadz bilang nggak ada niat buat jadi pendakwah gitu atau penceramah gitu. Terus kan pasti karena awalnya nggak dari kemauan sendiri, pasti kayak ada gimana gitu kan, kayak bingung. Terus itu gimana cara ngadepinnya? Terus apakah dari orang-orang sekitar juga ada omongan-omongan yang kok akhirnya kesini sih gitu kan, kemarin-kemarin bilangnya nggak bertujuan ke sana gitu. Gimana cara Ustadz ngadepin hal-hal kayak gitu? Ya, yang pertama, awalnya saya mencoba untuk melawan takdir itu ya, maksudnya ngelawan, tapi capek juga gitu. Kenapa? Karena memang doa, mungkin ini kekuatan doa orang tua ya. Orang tua pun memang guru gitu. Kekuatan doa orang tua, dan dari kecil memang saya sering diajak sama orang tua. Ikut ngajar pengajian doa bapak atau khotib Jumat atau acara-acara. Dia sering diajak. Di situ mungkin sudah menjadi alamat buat saya atau itibar lah itu harusnya. Cuma kan namanya kita masih kecil gitu ya. Kalau kita ingat, oh iya emang ini udah jalan saya sebagai penerus. Kalau pengganti nggak bisa kita ganti kedudukan orang tua gitu kan, sebagai penerus. Terus yang kedua, selama 3 tahun saya buka majelis, di awal itu saya mencari guru itu. Setelah 3 tahun itu saya baru ketemu gitu. Barulah orang tua saya menyerahkan ke guru saya. Jadi awalnya itu memang omongan pasti banyak lah. Seperti ada bahasa ini sebagai pelajaran buat kita supaya kita ini nggak kaget ya. Ada bahasa, wajarlah dia jadi ustadz karena bapaknya ustadz. Padahal nggak semua anaknya ustadz jadi ustadz kan. Berapa banyak pesantren-pesantren mati tidak dipegang sama anak-anak kiai yang meninggal itu, justru jatuh ke orang lain, menantu atau murid ya kan. Gitu. Makanya kan kalau di bab ilmu alat di nahwu kan ada bahasa, ada maf'ul, ada fa'il, ada naibul fa'il kan, begitu kan. Kadang anak, kadang mantu, kadang nggak mantu, ya terakhir murid gitu kan, yang nurusin pesantren gitu kan. Jadi ya saya ikutin alur aja jadinya, bersyukurlah gitu. Berarti ini yang terbaik udah buat saya. Ini yang terbaik buat saya syukurin, saya jalanin. Saya tetap meminta ampun kepada Allah, beristighfar dikala saya setelah berbicara di khalayak ramai gitu. Karena sudah pasti saya banyak dosa, karena orang yang banyak berbicara udah pasti banyak salahnya gitu. Makanya pesan-pesan guru saya selalu, orang tua selalu mengingatkan saya, ingat afatul lisan, ingat bencananya lidah, ingat bencana ini, ingat selalu gitu, selalu memperbaiki diri, selalu ingat untuk nasihatin diri sendiri gitu, selalu ingat kalau kita berbicara depan umum itu untuk diri kita sendiri gitu, dengan supaya tidak membuat kita lupa diri itu, dan gila akan kehormatan, kedudukan di mata masyarakat. Karena kalau sudah sampai seperti itu nanti kita bisa tertipu gitu, gurur, bisa tertipu. Yang kita cari kemuliaan dunia semata, kemuliaan di mata manusia, bukan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita capek-capek kalau buat nyari kemuliaan manusia? Nggak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Manusia sepersekian detik bisa berubah. Hari ini dia boleh memuji saya, tapi besok bisa jadi orang yang paling membenci saya. Jadi dia yang paling menghina saya. Iya, hari ini bisa jadi nih, orang yang menghina saya ini bisa jadi besok orang yang paling ngebela saya. Itu kita nggak ada yang tahu. Manusia hatinya selalu berubah. Jadi nggak ada kepastian kita mencari sesuatu yang hanya sekedar penilaian dunia gitu. Jadi nggak ada untungnya. Makanya dalam ibadah apapun kita selalu diakhiri dengan lillahi ta'ala. Itu. Dah, ada lagi pertanyaan? Ya, baik Ustadz. Kalau boleh tahu, metode dakwah apa yang biasa Ustadz pakai untuk kaum muda nih? Biasa kan kalau pengajian itu pada kayak males gitu, nggak isi koma. Biasanya yang Ustadz pakai apa tuh metode dakwahnya? Ya, terima kasih. Kalau dalam akademik saya jenis-jenis metode udah lupa tuh ya, karena udah bahasanya nggak terlalu ini banget ya. Kalau majelis sudah pasti ya, kita
metode ceramah udah pasti kita pakai ya kan. Terus kita buka majelis, yang pertama kita usahain mereka itu pegang ini ya, kitab. Itu udah enaknya ya, maksudnya udah anak-anak udah mau ngaji. Kalau sebelum ngajinya untuk pendekatannya kita benar-benar butuh tenaga, benar-benar butuh pikiran, waktu kita habis buat mereka, uang kita, wah semuanya kita deketin pelan-pelan, baru nanti kita ajak, nggak langsung ujuk-ujuk ngaji gitu. Walaupun yang ada waktu awal sejarah ini ada yang minta buat ngaji, itu kan hanya sebagian masih belum gitu, karena nggak semuanya semangatnya sama dan nggak semuanya bisa nerima dengan metode yang sama gitu. Jadi sebagian harus benar-benar kita pilih gitu. Oh ini sebagian ini harus kayak gini, ya udah kita pakai cara buka kitab atau caranya nongkrong biasa, isinya ngobrol-ngobrol tentang fikih. Itu berawal dari situ awalnya pengajian itu, halakoh gitu. Sama sih anak-anak motor juga gitu. Saya seperti anak-anak motor, dari awal dia kalau nongkrong waktu sebelum ada saya masih suka minum-minuman. Terus setelah kenal kita diajak, kita sama ketua anak-anak motor tuh, singkirin lah minuman tuh, disingkirin. Takut ada kita, lama-lama alhamdulillah anniversary mereka yang biasanya identik dengan hura-hura dangdutan, mereka jadi ngadain tablik akbar maulid gitu. Jadi yang justru yang mahal itu di situ, bukan yang dengan ceramah, karena lebih mengena gitu. Kalau hal itu lebih mengena dan lebih sulit memang. Kalau ceramah kan mungkin, kalau penceramah yang dai kayak baru-baru muncul gitu, semua bisa kita terbitkan asal dia bisa menghafal materi yang kita siapin, lalu menyeting intonasinya. Ya di karantina lah setahun misalnya gitu. Tapi kan keilmuannya dia pondok atau tidak gitu kan, ngaji belajarnya di mana gitu. Jadi nggak setiap orang yang bisa berceramah di depan. Sekarang ustadz muda banyak nih ya kan, banyak. Nggak setiap itu bisa mengerti keadaan yang ada di bawah di lapangan. Kadang kita kan sering dengar teori itu tidak semudah praktek kan. Sering dengar, benar memang itu benar. Coba ketika dia berbicara begini, misalnya wajahidu fisabilillahi bi amwalikum ya kan. Suruh kita disuruh apa namanya? Disuruh jihad dengan panggilan pertama dengan harta kita. Ustadz ngomong begitu, ustadznya pelit. Malu nggak sama masyarakat? Walaupun sebenarnya kalau gitu sama Allah ya kan. Iya, dia nyuruh orang untuk infakin harta, tapi dia sendiri pelit gitu. Tapi alangkah baiknya kalau ada ustadz nggak pakai ngomong, oh ya sedekah, tapi ketipan orang-orang dia sedekah. Tapi bukan karena orang-orang, karena tetap cuma hanya mencontohkan agar orang ikut sedekah. Oh iya, dan orang pun bisa lebih nerima. Jadi gitu. Kalau asal ngomong siapa juga bisa. Iya, begitu. Beo aja asal ngomong bisa kan gitu. Gitu. Jadi metode itu bisa dipakai metode apa saja, tergantung bagaimana situasi yang kita hadapi gitu. Jadi jangan memaksakan satu metode ketika berdakwah di lapangan. Kita harus punya 1000 cara. Metode itu kan cara. Jadi kadang metode yang ada definisinya dan ada metode yang gak ada definisinya mungkin ya, dengan cara kita sendiri yang mungkin lebih mengena oleh kalangan bawah. Karena kalangan bawah itu gak butuh teori dari mulut kita, yang dia butuh uluran tangan. Kita tarik dia dari dunia yang gelap supaya menuju jalan Allah. Dia nggak butuh ceramah kita. Yang dia butuh apa? Bantuan. Dia nggak punya beras, bagaimana caranya kita beliin beras supaya dia bisa sholat tenang. Kenapa ente nggak sholat? Iya nih masih nyari ini buat makan ntar malam. Coba kalau udah ente nih hendak kasih duit buat beli beras, pulang sholat gitu. Makanya saya dakwah juga, usaha juga. Cita-cita saya ya kalau saya punya rezeki yang banyak, limpah Allah kasih, jadi orang kaya, dakwah juga. Jadi enak, orang yang ngaji ke saya yang susah saya bisa tolongin gitu. Jadi supaya
dakwah kita itu bisa lebih mengena di kalangan masyarakat. Itu yang masyarakat sekarang butuh ini dalam kondisi saat ini. Itu benar gak? Iya, karena siapapun butuh itu, artinya butuh yang namanya bantuan materi di saat ini. Kalau ceramah tapi masyarakat saat kita butuh makan, saat kita butuh sandang pangan, saat kita butuh, Ustaz mau bilang apa kalau Ustaznya sendiri nggak mau bagi, nggak mau bantu, gitu. Itu dia. Jadi itu beban moral buat kita juga, gitu. Jadi itu adalah, mudah-mudahan kita semuanya bisa Allah kasih kesempatan lagi, gitu. Allah kasih jadi orang yang bisa saling membantu, bukan hanya sekedar dakwah dengan lisan kita, tapi bisa dengan bisa membantu fakir miskin, yatim piatu. Karena Nabi sendiri ngajarin kita, Nabi itu yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi sendiri sangat cinta dengan fakir dan miskin gitu. Itu yang mereka butuhkan di lapangan, itu di bawah itu. Kalau yang dakwah-dakwah di atas ya udah enak lah bahasanya gitu. Masing-masing udah ada bagiannya gitu. Mungkin kalau berminat silakan, cuma siap-siap berkorban semuanya gitu. Ya, terima kasih. Mungkin ada terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz bisa kasih kita tips atau kepada pemuda yang lain untuk apa sih agar kita ini istiqomah Ustaz dalam menjalankan syariat Islam dan juga nggak terkena oleh pemikiran-pemikiran yang rada menyimpang Ustaz. Sekarang kan banyak nih pemikiran-pemikiran yang ya udah macam-macam dah, karena udah pemikiran dari barat udah masuk ke kita. Itu gimana Ustaz tipsnya agar kita tetap memegang syariat agama Islam gitu Ustaz? Jadi ini bukan ngasih tips atau ngasih jalan ya, karena saya sendiri juga belum bisa istiqomah gitu. Buat diri saya pribadi, kalau buat diri saya pribadi, buat anak muda sekarang, jangan bingung di dalam memilih aliran gitu ya. Yang pertama, cukup punya pegangan satu murabbi yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Syukur-syukur itu murabbi kita sanatnya ke habaib yang ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kita selamat. Yang kedua, untuk anak muda sekarang, circle kita yang baik-baik pegang erat-erat, yang jelas-jelas ngejauhin kita dari syariat, bahkan pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan seperti kita amaliyahnya, jauhin kalau kita nggak kuat, minta imbangin. Karena yang tahu batasan iman kita itu kita sendiri. Karena sekarang circle itu sangat mempengaruhi ya, circle kita bermain, berteman gitu. Makanya jangan jauh-jauh dari orang soleh. Imam Syafi'i sendiri pesan apa? Beliau dengan tawadunya mengatakan, uhibbus sholihin walastu minhum la'alli an anana bihimus syafa'ah. Saya ini cinta sama orang-orang soleh, sekalipun saya ini bukan golongan mereka. Tawadunya beliau itu kan, sekelas beliau aja seneng, sampai-sampai beliau tuh nggak bakalan mau hidup lama di dunia kalau nggak ada orang soleh. Yang bikin beliau betah di dunia ini karena ada orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan saya berharap pertolongan mereka. Jadi ketika kita punya satu murabbi, udah patokan kita itu aja. Seperti saya punya guru Ki Syukran Ma'mun, udah patokan saya beliau aja. Jadi yang lain saya nggak gubris. Orang tua saya kebetulan sama, guru saya sama, saya punya circle sama. Jadi kalau ada yang beda pendapat, saya nggak peduliin. Yaudah ente aneh ikut guru aneh ikut, jangan guru aneh yang kiblatnya ke sadah gitu, ke para habaib gitu. Kalaupun ada yang nyeleneh, ya kita nggak bisa, kita ambil yang benernya, atau mau cari guru lain silakan gitu. Jadi hidup itu harus punya guru, harus punya perkumpulan yang baik. Kalau urusan istiqomah, kita minta sama Allah, karena istiqomah itu berat, istiqomah itu nggak mudah, apalagi dalam berpegang teguh pada syariat. Untuk kalangan pemuda-pemudi yang rasa ingin tahunya tinggi, dan apa yang kita lakuin itu pengen dilihat sama orang-orang gitu,
pengen dianggap lah sama teman-teman satu masa gitu, satu satu kelas atau satu seumuran gitu kan. Pengen ya dikenal lah, rasa pengen dikenalnya tinggi. Saya juga ngerasain gitu, maksudnya pengen dikenal temen, ini lo gue, ini lo gue, ini lo gue gitu. Ya tetap tetap berpegang teguh lah dengan guru-guru, harus punya guru gitu biar selamat. Guru yang bagaimana juga, pilih guru, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya guru khusus yang buat saya istiqomah. Minta sama Allah, minta petunjuk gitu, minta sama Allah, minta biar selamat. Insya Allah kalau punya guru yang ngebimbing kita menuju jalan Allah, insya Allah kita bakalan selamat. Kalau salah kita diingetin gitu. Terus anak-anak muda, jauhin teman-teman yang nggak baik, perkumpulan yang nggak baik. Karena sebaik apapun kita, kalau berkumpul di tempat yang nggak baik, maka kita ikut menjadi tidak baik. Sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, kalau berkumpul di kumpulan yang baik, kita akan dianggap orang baik gitu. Jadi udah buat zaman sekarang nih yang fitnahnya dahsyat, kita yang tahu kadar keimanan kita. Udah, kalau emang kita bukan orang yang bisa mengajak dia, merangkul dia, kita agak jaga jarak. Tapi kalau kita bisa ngerangkul dia, rangkul. Tapi jangan sampai ke bawah kitanya gitu. Jangan sampai. Jadi pesan saya tetap di circle orang-orang soleh lah. Jaga diri kita masing-masing. Cari guru yang bisa membimbing kita kepada Allah, yang mengenalkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa nimbulin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Ya mungkin segini aja saat bincang-bincang kita pada siang hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mungkin kalau teman-teman mau ketemu sama Ustadz bisa datang Rebo di majelisnya Ustadz ya. Bisa belajar bareng kita di sini. Dan yang kitab yang dibahas kalau majelis taklim itu kitab apa Ustadz? Risalatul Jami'ah karangan Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi. Jadi inti daripada berdakwah adalah mengajak daripada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Dan menurut psikologi dakwah, seorang pendakwah itu berhasil apabila dia menyampaikan lalu didengarkan oleh mat'unya, oleh halayak umum. Mungkin dari ini aja yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Ustadz, kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.